Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Anggi Anggraini selaku dosen pengampu psikologi perkembangan dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perkembangan pada fase prenatal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Bella Dwi Lestari, lalu ada Danti Noviani, saya sendiri sebagai moderator, dan yang terakhir ada Dewi Kartika Sani. Kepada pemateri 1 dan selanjutnya saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada Danti. Saya akan memaparkan materi tentang tahap-tahap perkembangan prenatal. Tahap perkembangan prenatal ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode germinal, periode embrionik, dan periode janin. Pertama, periode germinal. Periode germinal ini berlangsung selama 2 minggu pertama setelah pembuahan, termasuk fertilisasi, pembelahan sel, dan menempelnya zigot ke dinding rahim. Pembelahan sel berlanjut sepanjang periode germinal. Pembelahan ini secara mitosis. Nah, pada tahap ini, kelompok sel disebut sebagai blastofista. Nah, blastofista ini terdiri dari massa dalam sel yang akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan trophoblast. Trophoblast ini itu akan yang memberi nutrisi kepada embrio. Kemudian implantasi. Implantasi itu menempelnya zigot ke dinding rahim. Nah, ini terjadi sekitar 11 hingga 15 hari setelah pembuahan. Next. Yang kedua, periode embrionik. Periode embrionik ini terjadi di minggu ke-2 sampai minggu ke-8. Nah, selama periode embrionik ini, tingkat diferensiasi sel meningkat. Sistem pendukung untuk bentuk sel dan organ itu mulai muncul. Massa sel sekarang disebut embrio, dan 3 lapisan sel mulai terbentuk, yaitu ada lapisan endoderm. Lapisan endoderm itu lapisan paling dalam. Nah, ini akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernapasan. Kemudian ada lapisan mesoderm. Lapisan ini merupakan lapisan tengah yang akan menjadi sistem peredaran darah, tulang, otot, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Kemudian ada lapisan ekoderm. Lapisan ekoderm ini lapisan terluar yang akan menjadi sistem saraf dan otak, reseptor sensorik, dan bagian kulit. Next. Yang ketiga, itu ada periode janin. Periode janin ini berlangsung sekitar 7 bulan. Nah, ini berlangsung sekitar 2 bulan setelah pembuahan sampai masa kelahiran. Nah, pada periode ini juga dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, yaitu ada periode embrionik dan periode germinal. Nah, kemudian periode janin itu terjadi pada akhir trimester pertama sampai trimester ketiga. Next. Nah, pada periode janin atau trimester akhir trimester ke-1 sampai ke-3 ini bentuk tubuh itu mulai terbentuk. Kemudian bayi itu mulai melakukan tendangan-tendangan di dalam perut ibunya, sehingga si ibu itu mampu merasakan tendangan dari si bayi. Kemudian di minggu ke-24 itu, bayi itu bisa menjalani kehidupan di luar perut ibunya. Namun, apabila bayi lahir pada sebelum waktunya, maka bayi itu harus membutuhkan alat untuk bernafas, karena bayi yang lahir sebelum minggu ke-38 itu paru-parunya belum matang. Next. Kemudian ada perkembangan otak. Nah, 4 fase penting dalam perkembangan otak selama periode prenatal. Yang pertama ada tabung saraf, neurogenesis, kemudian migrasi neuronal, yang keempat konektivitas neuronal. Tabung saraf itu terbentuk sekitar 18-24 hari setelah pembuahan. Yang kedua, neurogenesis itu berlanjut melalui sisa periode prenatal. Sebagian besar selesai pada akhir bulan kelima. Kemudian migrasi neuronal. Ini terjadi pada minggu ke-6 sampai 24 setelah pembuahan. Kemudian ada konektivitas neuronal, itu sekitar terjadi
sekitar minggu prenatal yang ke-23. Nah, koneksi ini antar neuron itu mulai terjadi. Terima kasih. Ya, materi selanjutnya ada teratologi dan bahaya terhadap perkembangan prenatal. Sebelumnya, apa itu teratologi? Teratologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek toksis yang bersifat teratogen. Teratogen sendiri adalah agen asing yang dapat menyebabkan bayi cacat lahir. Contoh teratogen bisa berupa zat kimia, obat-obatan, dan penyakit yang dialami oleh ibu tersebut. Tapi bagaimana teratogen dapat menyebabkan bayi lahir cacat? Jadi, sel telur yang sudah dibuahi membutuhkan waktu sekitar 11 hingga 15 hari untuk dapat menempel pada rahim. Nah, proses ini janin mendapatkan suplai darah dari sumber yang sama dengan ibunya, sehingga memungkinkan adanya suatu agen atau zat asing yang ikut masuk dalam janin. Paparan teratogen ini yang meningkatkan resiko gangguan perkembangan pada janin jika terjadi pada masa awal kehamilan. Meski demikian, kelainan juga dapat terjadi di luar fase tersebut. Ketika paparan teratogen masuk dan bertepatan dengan fase perkembangan organ tertentu. Teratogen sendiri terdapat di lingkungan sekitar dan dapat masuk kapan saja dan di mana saja. Sebagian besar paparan teratogen sendiri berasal dari lingkungan, metode pengobatan, dan obat-obatan tertentu, serta gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian ada juga obat resep dan non-resep yang berfungsi sebagai teratogen, termasuk antibiotik seperti streptomycin dan tetrasiklin. Beberapa antidepresan seperti progestin, sintetis estrogen, dan Accutane. Kemudian, selain obat resep dan non-resep, ada juga obat psikoaktif yang bertindak pada sistem saraf untuk mengubah keadaan kesadaran, memodifikasi persepsi, dan suasana hati. Contohnya seperti kafein, alkohol, nikotin, dan obat-obat terlarang. Kemudian ada golongan darah yang tidak kompatibel. Bayi, beda golongan darah dengan ibu adalah kondisi yang berbahaya. Jika tidak ditangani, bayi dalam kandungan bisa mengalami berbagai komplikasi berbahaya, memiliki resiko menderita anemia, penyakit kuning. Perbedaan golongan darah ini merupakan faktor genetik yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat dicegah, namun resikonya dapat dikurangi atau dapat dicegah gitu resikonya dengan cara segera dilakukan perawatan yang tepat. Contohnya ini, ketidakcocokan RH pada bayi dapat diberikan transfusi darah sebelum atau tepat setelah lahir. Next. Kemudian ada bahaya lingkungan. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar paparan teratogen sendiri berasal dari lingkungan. Di sini contohnya ada radiasi, limbah beracun, dan polutan kimia lainnya. Kemudian ada penyakit ibu. Penyakit atau infeksi yang dialami oleh ibu hamil sangat beresiko terhadap janin yang menyebabkan bayi cacat lahir, seperti rubella, cacat jantung, dan masalah paru, dan mikroperali. Kemudian ada faktor orang tua lainnya. Status gizi embrio atau janin ditentukan oleh asupan kalori total ibu serta asupan protein, vitamin, dan mineral. Karena janin ini masih bergantung pada ibunya. Next. Nah, kemudian ada perawatan prenatal atau prenatal care. Adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan agar ibu hamil secara sehat, fisik maupun mental. Selain perawatan medis, program prenatal seringkali mencakup pendidikan, sosial, dan nutrisi yang komprehensif. Peneliti mengungkapkan bahwa olahraga bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dewi. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan prenatal normal. Dalam perkembangan prenatal normal ini,
dilakukan untuk menghindari terjadinya penyakit keturunan akibat adanya ketidaknormalan. Nah, untuk menghindarinya ini diperlukan tes genetik prenatal, terutama bagi mereka yang dalam keluarganya ini mempunyai riwayat atau terdapat penderita penyakit-penyakit akibat penyimpangan genetis tersebut. Nah, pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan sebelum menikah. Tetapi untuk pasangan yang sudah menikah dan ingin mempunyai anak lagi, ini juga perlu diperiksa lagi untuk adanya pencegahan. Para ilmuwan telah mengembangkan sejumlah alat atau tes untuk menentukan apakah janin berkembang secara normal atau ada penyimpangan. Menurut Santrok 2007 dan Papalia tahun 2002, beberapa di antaranya itu ialah amniocentesis, yang kedua ultrasonografi atau USG, chorionic villus test atau CVI, dan yang terakhir ada maternal blood test atau tes darah ibu. Yang pertama, amniocentesis. Amniocentesis ini ialah tes medis pada janin dengan cara menyedot dan menguji suatu sampel cairan amnitik atau air ketuban. Ini tuh untuk menentukan apakah janin mengalami kelainan kromosom atau metabolisme. Tes ini dapat dilaksanakan pada kehamilan minggu ke-8 dan juga minggu ke-18. Minggu ke-11. Dilaksanakan pada umur kehamilan lebih tua, maka ini tuh akan lebih baik potensi diagnostiknya. Tes ini juga dapat digunakan untuk mengetahui jenis kelamin bayi. Lalu yang kedua ada ultrasonografi atau USG. Tes medis ini dengan cara mengarahkan gelombang suara berfrekuensi tinggi ke perut perempuan yang sedang hamil. Nah, gema dari suara itu dipindahkan ke dalam tayangan visual dari struktur bagian dalam janin. Teknik ini dapat mendeteksi kelainan-kelainan seperti radang otak kecil, yaitu suatu bentuk keterbelakangan mental yang meliputi otak kecil abnormal. Kemudian USG ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi jumlah janin, apakah janin ini tunggal atau kembar, dan juga jenis kelamin bayi. Alat USG ini sering digunakan bersama dengan amniocentesis untuk menentukan lokasi janin yang tepat di dalam perut ibu. Lalu yang ketiga ada chorionic villus test atau CVI. Tes ini dengan cara mengangkat satu sampel kecil ari-ari atau plasenta antara kehamilan minggu ke-8 dan juga minggu ke-11. Diagnosisnya ini berlangsung selama 10 hari. Dengan tes ini dapat diketahui adanya kelainan pada janin yaitu cacat genetik dan abnormalitas kromosom. Yang terakhir ada maternal blood test atau tes darah ibu. Tes medis ini untuk mengukur tingkat protein alfa darah berhubungan dengan kelainan saluran saraf. Tes ini dilaksanakan pada usia kehamilan minggu ke-14 hingga ke-20. Dan tes ini tuh dilakukan hanya bila ada risiko anak mengalami kelainan dalam pembentukan otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Pemahaman tentang kelainan genetis ini mungkin menjadi suatu yang sangat penting, terutama oleh orang tua atau pasangan. Sebaiknya sebelum kehamilan, para pasangan ini melakukan pemeriksaan terlebih dahulu guna untuk pencegahan yang tadi saya sebutkan untuk agar terjadinya perkembangan prenatal normal. Nah, selain itu dianjurkan melakukan konseling genetis dalam upaya memperoleh informasi tentang risiko yang harus dihadapi apabila mempunyai anak yang menderita kelainan genetis. Alhamdulillah, kelompok kami telah memaparkan materi mengenai perkembangan pada fase prenatal. Semoga materi-materi yang sudah kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, bagi rekan-rekan yang menonton. Saya cukupkan materi presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.